warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan ngebahas produk viral Eco Racing yang viralnya bukan hanya sekedar di Indonesia tapi sampai di 15 negara. Ya. Jadi kita nanti akan bahas satu persatu. Yang pertama kita punya Eco Racing untuk varian bensin, ya bahan bakar bensin. Kemudian ada juga yang Eco Diesel untuk berbahan bakar solar. Nah, kemasannya ada yang ukuran besar sama ukuran yang blister atau ukuran yang kecil-kecil untuk motor maupun saat kita mengisi bahan bakar mobil itu tidak full, jadi bisa pakai yang ukuran kecil-kecilnya. Kita akan bahas satu persatu tentang Eco Racing. Nah, Eco Racing ini menurut formulatornya yaitu Bapak Haji Febrian Agung, ini adalah essential oil, ini adalah organik, jadi bukan kimia. Jadi aman buat mesin. Kalau di luaran sana bertebaran bahwa ini adalah kapur barus, ya nanti kita buktikan. Ya. Eco Racing ini selain untuk aditif bahan bakar bensinnya, ada juga untuk aditif oli yaitu Nanotech Eco Racingnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Eco Racing untuk bensin. Nah, Eco Racing untuk bensin di sini, Eco Racing Eco Dieselnya juga sering kita dengar bahwa ini adalah untuk penghemat bahan bakar, tapi sebenarnya bukan. Yang pertama adalah kualitas bahan bakar akan meningkat. Ya, kalau di bensin adalah RON atau octane number, kalau di diesel adalah cetan number. Nah, setelah kualitas bahan bakarnya meningkat, di situ pembakarannya akan lebih sempurna. Nah, ini adalah essential oil. Ini adalah essential oil. Kalau memang nggak pakai Eco Racing, saat terjadi pembakaran, saat busi memercikan api pada ruang bakar, di situ ruang dinding silinder itu atau ruang bakar itu akan kering. Di sini adalah essential oil. Jadi essential ini juga berfungsi sebagai pelumas dinding silinder pada ruang bakar. Jadi tidak benar-benar 100%, tapi 0, sekian persennya itu akan melapisi dinding silinder sehingga kerja piston itu akan lebih enteng. Jadi pelumasan bukan hanya didapat dari bawah dari oli mesin, tapi didapat juga dari Eco Racingnya. Karena kerja piston itu akan lebih enteng, di situ torsi dan powernya akan lebih meningkat. Ya, jadi torsi itu berhubungan dengan akselerasi. Kalau kita sentak gasnya dikit, dia akan galak gitu kendaraan kita. Kalau untuk power itu berpengaruh ke kecepatan. Biasanya top speednya sebelumnya berapa, setelah pakai Eco Racing bisa top speed berapa. Ya, nah setelah torsi sama powernya naik, ya di situ timbullah yang namanya penghematan karena kualitas bahan bakarnya meningkat. Nah, selain itu ngomongin penghematan bahan bakar, ternyata hasil gas buang dari pembakarannya yang dikeluarkan sama exhaust atau knalpot itu ternyata bisa direduksi. Bahkan kemarin mobil ini telah membuktikan bahwa gas karbon monoksidanya di titik 0,00%. Nah, di situ terbukti. Ya, artinya memang kita sedekah udara bersih. Nah, apa sih sebenarnya karbon monoksida itu? Kita harus tahu tujuannya. Karbon monoksida itu adalah gas berbahaya. Karakternya adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak tercium lah ya aromanya. Nah, itu sangat berbahaya. Ternyata gas karbon monoksida itu bisa saja mematikan. Terjadi banyak kasus di luaran sana, orang mati, meninggal karena keracunan gas karbon monoksida. Nah, sebenarnya bahayanya seberapa sih gas karbon monoksida itu? Hemoglobin pada tubuh kita itu punya fungsi untuk mengikat oksigen ya dari paru-paru dibawa ke seluruh tubuh, itu membawa oksigen. Nah, saat karbon monoksida itu terhirup sama manusia, kita perlu tahu bahwa afinitas ya atau ketertarikan, afinitas dari hemoglobin dalam tubuh kita itu ternyata lebih tertarik 200 kali lipat terhadap karbon monoksida dibandingkan oksigen. Nah, saat karbon monoksida itu sudah beredar di dalam tubuh kita semuanya, ya disitulah yang akan mengganggu kinerja organ tubuh kita, terutama di otak. Ya, otak itu juga butuh suplai oksigen. Jadi saat karbon monoksida itu diikat oleh hemoglobin, kemudian diedarkan ke dalam seluruh tubuh, kemudian ternyata salah satunya masuk ke dalam otak, itu yang akan menyebabkan kecerdasan otak kita akan menurun. Nah, memang batas uji emisi kendaraan itu adalah 1,5%, tapi kalau bisa 0,00% ya itu akan luar biasa banget produk. Ya. Ini adalah essential oil, jadi ini adalah aman untuk kendaraan. Nah, orang banyak berbilang bahwa ini adalah kapur barus, ini adalah kapur barus. Nah, sekarang kita lihat, simak videonya bedanya antara Eco Racing dengan kapur barus ya. Kita
teman-teman sudah lihat videonya tadi bahwa perbedaan antara kamper sama kapur barus itu apa. Nah, kapur barus ternyata saat meleleh kemudian timbul terjadi pengerasan, ternyata susah dilepas dari sendok tadi. Nah, itu yang akan merusak. Ternyata eco racing bisa lepas dari sendok karena dia adalah minyak. Ini adalah cairan yang disolidkan, yang dipadatkan. Banyak di luaran sana untuk penghemat bahan bakar kita pakai kamper atau kapur barus ini. Nah, kondisi mengerasnya di sendok itu tadi, ternyata ini yang menyebabkan rusaknya atau baretnya dinding silinder maupun piston. Nah, ini sebenarnya akan merusak. Nah, kalau eco racing ini adalah essential oil, jadi tidak akan merusak mesin Anda. Untuk ukuran motor atau untuk ukuran yang blister ini adalah sekecil ini. Nah, sekarang kalau ini sebuah berbahaya, kamper, kira-kira kalau kamper ini tadi, Anda mau memakannya nggak? Ini berbahaya karena ini adalah zat kimia. Tapi kalau eco racing ini adalah essential oil. Komposisinya adalah terdiri dari 4 essential oil. Jadi dia aman untuk mesin Anda. Karena kalau memang ini adalah organik, jadi kita buktikan bahwa ini akan kita telan. Ya. Saya pun berani untuk memakannya karena ini adalah essential oil organik. Jadi tidak akan berbahaya ke dalam mesin. Ke dalam tubuh saya saja tidak apa-apa. Untuk pemakaian eco racing sendiri, di kemasannya sudah ada bahwa sebenarnya satu pil untuk mobil ini bisa kita pakai untuk 25-50 liter bensin. Kalau 25 liter itu oktan numbernya akan naik 5 ron atau 5 oktan number. Kemudian kalau untuk eco diesel itu satu pilnya untuk 50-70 liter. Kendaraan kita baru-baru sekarang ini mempunyai rasio kompresi yang memang diperuntukkan untuk bensin oktan number di atas pertalite. Ya, minimal pertalite lah di situ ya. Rasio kompresi itu apa? Rasio kompresi itu adalah perbandingan antara ruang bakar saat piston di titik mati bawah, volumenya berapa mili atau berapa cc, kemudian dibandingkan dengan saat piston berada di titik mati atas. Nah, itu namanya rasio kompresi. Kita perlu tahu rasio kompresi kendaraan kita masing-masing berapa. Nah, itu yang harus disesuaikan dengan kualitas bahan bakar yang ada. Jangan sampai kita hanya beli kendaraan doang tapi nggak ngerti rasio kompresinya. Yang penting dibeliin bensin, ya kan? Entah itu ada premium yang namanya oktan numbernya 88, nah itu akan beresiko. Jadi kualitas bahan bakar kita harus disesuaikan dengan rasio kompresi kendaraan kita masing-masing. Kenapa kita membutuhkan bensin disesuaikan dengan rasio kompresi? Kerja piston itu, ini sedikit teknisnya, bahwa di dalam kerja piston itu ada yang namanya titik mati bawah dan dengan titik mati atas tadi. Ya. Nah, saat kerja piston itu naik, dia harus benar-benar mencapai di titik mati atasnya. Nah, saat di titik mati atas di sini tik, nah itu baru busi itu memercikan api kalau di bensin ya di sini. Nah, sedangkan yang namanya bensin itu punya kualitas oktan number tadi. Artinya titik terbakarnya bensin itu ada di nilai tersebut. Nah, premium dengan nilai oktan number 88 itu dia tidak tahan panas, tidak tahan panas. Yang namanya kompresi mesin itu saat udara dengan campuran bahan bakar itu dimampatkan, dia menimbulkan suhu panas pada ruang bakar mesin. Nah, saat kita mempunyai contoh rasio kompresi 11 banding 1, itu cocoknya minimal ya, minimal adalah Pertamax, yang cocoknya adalah Pertamax Plus. Nah, Pertamax Plus sudah nggak ada di nilai oktan number 95, sedangkan sekarang adanya adalah Pertamax Turbo di nilai 98. Nah, di situ titik terbakarnya bensin disesuaikan dengan nilai kompresi itu tadi. Saat ternyata kita punya kendaraan dengan nilai kompresi 11 banding 1, kita pakai premium dengan nilai oktan 88, ternyata saat piston itu mau naik ke atas, timbul suhu panas di dalam ruang bakar. Nah, sebelum piston itu mencapai titik mati atas, ternyata premium itu sudah meledak duluan karena ruang bakarnya sudah panas ya. Sebelum busi-busi memercikan api, kan kedorong turun lagi. Turunnya nggak bisa maksimal, dia hanya keketuk terhambat saja, kemudian akan naik lagi. Maka dari itu yang bahasanya namanya mesin ngelipik, sehingga di situ akan timbul yang namanya tenaga yang ngempot. Yang namanya kualitas bahan bakar oktan numbernya tinggi tadi, itu artinya bensin akan sedikit susah terbakar di rasio kompresi rendah. Dia harus benar-benar kompresi tinggi, bensin itu akan mulai meledak. Nah, tapi dengan nilai oktan number yang tinggi, selama kendaraan kita adalah memakai busi atau percikan api, dan di situ masih oke. Karena setinggi apapun oktan number kita, memang di Indonesia dibatasi di Pertamax Turbo nilai 98, itu akan tetap terbakar. Nah, itu kendaraan dengan pengapian busi ya.
Nah, itu yang harus disesuaikan dengan nilai rasio kompresi mesinnya. Nah, kendaraan-kendaraan kita sekarang itu mempunyai rasio kompresi tinggi. Jadi kita harus jaga kualitas bahan bakar kita. Kalau kita beli kendaraan ya kita harus ngerti bahan bakar yang cocok untuk spek rasio kompresi mesin kita berapa. Cara pemakaian eco racing bagaimana sudah tertera di kemasan, silahkan dipraktekkan. Kalau kendaraan saya di sini adalah kapasitas tangki bensin full tanknya itu adalah 35 liter sampai ke leher tangkinya sekitar 37 liter, ya saya hanya cukup pakai satu dengan bensin octane number 9. Kemudian adalah eco diesel. Eco diesel di sini adalah berbahan bakar solar. Nah, ini adalah bedanya dengan bensin, dia mempunyai nilai setan number atau CN. Nah, kita harus tahu juga secara spek mesin bahwa diesel itu pengapiannya adalah sistem kompresi tanpa api busi. Jadi saya sarankan kalau pakai eco diesel ikuti dosis pemakaiannya. Itu ternyata pakai solarnya nilai setan numbernya ketinggian, nah itu yang akan menyebabkan sedikit gangguan. Karena saat nilai setan numbernya itu terlalu tinggi, ingat bahwa nilai kualitas bahan bakar tinggi itu tingkatan terbakarnya bensin maupun solar akan lebih susah. Nah, karena di diesel itu pengapian cara kerja mesinnya itu tidak memakai percikan api busi, hanya sistem pengkambutan kemudian dikompresi dengan kompresi yang tinggi sehingga menimbulkan panas dan solar itu akan terbakar. Disarankan juga biasanya kalau truk-truk atau muatan-muatan berat itu biasa pakai biosolar yang memang harganya atau solar dengan kualitas yang rendah. Biosolar itu adalah solar kotor, sehingga saat pemakaian pertama disarankan sering-sering cek filter solarnya karena bisa saja kotorannya sudah mulai rontok dan itu harus diganti filter solarnya. Berikutnya produk yang kemarin juga saya pakai adalah Nanotech Oil Eco Racing-nya. Ini adalah aditif oil untuk oli mesin. Jadi di sini aturan pakainya sebenarnya 1 liter oli untuk motor ini bisa dipakai untuk motor dengan kapasitas mungkin motor-motor yang sekarang itu sekitar 800 mili, bahkan motor yang baru itu juga ada yang 700 mili, ada yang 1 liter. 1 liter oli mesin hanya butuh 10-20 mili saja secara cost reduction-nya ya. Nah, kalau di mobil saya ini adalah oli mesinnya 3,2 liter. Jadi kurang lebihnya butuh 30-40 mili. Tapi kemarin karena malas nakarnya ya 1 botol 50 mili ini langsung saya masukkan ke dalam, campurkan dengan oli mesin. Saat penggantian oli baru pemakainya saya sarankan bahwa di sini produk ini sudah tersertifikasi, kurang lebihnya ada 8 negara ya mensertifikasi produk ini. Jadi tujuannya adalah untuk memperpanjang usia oli. Dan memang terbukti kemarin saya trial ternyata kendaraan ini mencapai 27.000 km tanpa servis, tanpa ganti oli. Kondisi olinya seperti apa? Nah, ini adalah oli yang tap-tapan hasil campuran dari Nanotech Oil. Kemarin saya minta di bengkel resmi ini. Kemudian ini adalah oli yang tanpa nanotechnya. Perbedaannya apa? Ternyata viskositas oli bekasnya ini ternyata masih bagus dan kondisi olinya tidak kotor, tidak ada gram, dengan catatan mobil yang belum terlalu lama dipakai, karena khawatirnya kalau sudah lama dipakai memang sudah timbul kerusakan di awal duluan sehingga nanti yang disalahkan produk Nanotech Oilnya. Bedanya viskositas olinya seperti apa? Kita bandingkan. Ini tidak pakai Nanotech di sebelah tangan kiri saya, kemudian yang sebelah kanan saya ini adalah oli yang pakai Nanotech. Sekarang kita akan balik. Kita lihat ternyata oli yang nggak pakai Nanotech encer. Ya. Sedangkan oli yang pakai Nanotech ternyata viskositasnya masih bagus. Ya, terlihat nggak ya? Nah, yang pakai Nanotech viskositasnya masih bagus. Padahal sudah 27.000 km belum ganti oli, dan kemarin sudah lihat di video sebelumnya bahwa volume olinya juga tidak berkurang drastis karena masih di antara upper limit dan lower limit. Penghematan saya dengan pemakaian Nanotech kolaborasi dengan Eco Racing BBM-nya ternyata ya, saya nggak perlu ganti busi di kilometer 40 ribuan, saya baru ganti kemarin di 80.400, ternyata ngirit. Saya nggak perlu engine plus, saya nggak perlu fuel injector cleaner, saya nggak perlu carbon cleaner karena memang kondisi businya masih bagus. Di situ kita sebagai parameter bahwa ruang bakar mesin kita sudah bersih, jadi nggak memerlukan ketiga ini. Nah, iritnya itu bukan hanya ngomongin bahan bakarnya saja, tapi penggantian olinya, carbon cleanernya, penggantian busi, banyak engine plus. Ternyata penghematannya sangat banyak. Nah, inilah produk yang memang viral, saya buktikan sendiri dan memang hasilnya terbukti. 1 botol
Nanotech Oil Eco Racing harga konsumen hanya 125.000, tapi penghematan saya bisa sampai 2 juta lebih. Ya, usia panjang olinya saja saya tidak ganti oli hampir 2 kali lipat. Oli yang saya beli itu hanya mampu untuk 10.000 km, sedangkan saya pakai oli baru kemudian dikasih Nanotech ternyata bisa sampai 27.000 km. Artinya di sini penghematan oli, kemudian dikombinasikan dengan Eco Racing-nya, ruang bakarnya akan menjadi lebih bersih. Nah di situ ternyata 1 tahun saya tidak servis. Biaya servisnya lumayan karena sudah tidak gratis. Terbukti produk, makanya memang produk ini viral di 15 negara. Bahkan pembalap dunia Lamborghini pun di negara Sri Lanka sana memakai produk ini. Nah, dan perusahaan-perusahaan besar pun memakai produk-produk ini juga. Nah, artinya memang produk ini memberikan bukti, bukan hanya sekedar janji. Ya, produk-produk ini salah satu beberapa produk yang ada di PT Best Eco Racing. Masih banyak produk yang lain, tapi di bagian otomotifnya ada produk-produk ini. Kita bisa pakai sendiri secara personal, kita bisa jual kembali ke konsumen yang lain. Bahkan bukan hanya ke personal saja kita bisa jual, tapi kita bisa jual ke sebuah perusahaan-perusahaan besar. Karena memang sudah banyak terbukti perusahaan-perusahaan besar pun memakai produk ini untuk penghematan. Dan sekali lagi dunia luar pun mengakui bahwa ini dipakai untuk mengurangi pencemaran udara. Ya, lebih ramah lingkungan. Nah, produk-produk ini semuanya tersertifikasi ISO dan 9001 tentang kualitas dan 14001 tentang lingkungan. Ya. Bukti sudah banyak di luar sana, tapi bukti yang paling kuat adalah mencoba sendiri. Jadi, seperti apa kekuatan produk ini. Demikian pembahasan tentang produk-produk Eco Racing untuk otomotifnya. Ya. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan nanti di komen. Silahkan di komen dan jangan lupa like, subscribe, share. Demikian, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi, gue berkah, no riba.